Sebelum melanjutkan ke ceritanya, perlu kalian ketahui bahwa kultivasi di tanah roh iblis diukur dari seberapa banyak mereka mampu menyerap kekuatan energi iblis. Harus dikatakan bahwa 3 bintang sama dengan 1 peringkat. 3 peringkat setara dengan Foundation Establishment. 30 peringkat setara dengan formasi inti. 300 peringkat setara dengan Nascent Soul. 3000 peringkat setara dengan formasi jiwa. 30.000 peringkat setara dengan transformasi jiwa. Dan 300.000 peringkat setara dengan Ascendant. Lanjut ke ceritanya. Setelah Wang Lin berencana untuk mengajari desa Oyanghua metode bendera jiwa dan selesai menyiapkan batu giok, Wang Lin menyebarkan akal ilahinya untuk mengamati seluruh lembah serta penduduknya. Wang Lin menyadari mereka memiliki bakat meski tidak ada energi spiritual surgawi. Ada energi spiritual iblis yang bisa dimanfaatkan mengelola bendera jiwa. Saat itu ia menemukan Oyanghua yang sedang merencanakan serangan ke desa lain. Wang Lin memanggilnya lewat akal ilahinya. Oyanghua terkejut, ia segera bergegas datang. Setelah itu, Wang Lin memberikan 2 keping batu giok kepadanya. Namun Oyanghua tidak tahu cara melihat isinya. Wang Lin memberitahunya tempelkan batu giok di dahi, lalu bayangkan ke dalamnya. Oyanghua mencoba dengan duduk bersila mengikuti instruksi Wang Lin. Meski sudah berusaha, ia tetap tidak bisa melihat isi dari batu giok tersebut. Wang Lin sebenarnya tahu kalau Oyanghua pernah belajar di kota iblis kuno, namun karena energi spiritual iblisnya hanya 1 peringkat, dia tidak bisa tinggal di sana. Oyanghua memang memiliki sedikit aura iblis dalam tubuhnya, tapi semua meridiannya tersumbat sehingga pergerakan auranya sangat lemah dan terbatas. Namun aura itu masih berguna untuk mengendalikan formasi di lembah dan menciptakan tubuh palsu. Wang Lin membuka matanya, lalu dengan 2 jarinya ia menunjuk ke dantian Oyanghua. Seketika Oyanghua menjerit kesakitan, keringat bercucuran, tubuhnya bergetar hebat. Setiap gerakan jari Wang Lin seolah memaksa meridian yang tersumbat untuk terbuka. Rasa sakitnya nyaris membuatnya pingsan, namun ia bertahan karena tahu Wang Lin tidak berniat membunuhnya. Akhirnya ketika Wang Lin mengangkat jarinya hingga ke dahi, Oyanghua pingsan. Beberapa jam kemudian ia terbangun, ia merasa seperti terlahir kembali, merasakan bahwa ia telah menembus 2 bintang. Dengan penuh hormat, ia berlutut 3 kali di hadapan Wang Lin. Wang Lin lalu menyuruhnya memeriksa batu giok iblis. Oyanghua berhasil melihat nyanyian di dalamnya dan Wang Lin menjelaskan itu adalah mantra pemurnian jiwa. Ia memerintahkan Oyanghua untuk mempelajarinya dan kemudian mengajarkannya kepada seluruh penduduk desa. 3 bulan pun berlalu. Oyanghua berlatih dengan rajin, begitu pula para pria desa di bawah bimbingannya. Meski kemajuan mereka berbeda-beda, semuanya berhasil mempelajari bagian dari mantra pemurnian jiwa, sementara rasa hormat mereka pada Wang Lin semakin dalam. Wang Lin menghabiskan 3 bulan untuk meneliti 2 kristal iblis hingga berhasil menggabungkannya menjadi 1. Kristal itu menyimpan energi iblis peringkat 3. Setelah menyerap energi iblis, energi itu menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubah auranya menjadi jahat dan menakutkan, meski kekuatannya hanya setara tahap Foundation Establishment. Ia kemudian menarik kembali energi itu ke dalam kristal, berganti dengan energi surgawi yang halus dan menyadari keunikan kekuatan iblis. Dalam kurun waktu itu, ia 3 kali keluar dari lembah untuk mengajarkan mantra pemurnian jiwa kepada penduduk. Rasa takut penduduk lenyap, berganti dengan hormat. Setiap kali Wang Lin, mereka segera memberi salam. Selain Oyanghua yang cepat maju, perhatian Wang Lin juga tertuju pada seorang pemuda yang bernama 13. Kita sebut saja Shisan. Jadi Shisan ini orang pertama kali yang ditemui Wang Lin di tanah roh iblis dan menuntunnya ke lembah. Bakatnya luar biasa, dalam 3 bulan ia sudah mencapai tahap ketiga, sanggup membentuk bendera jiwa sendiri. Wang Lin telah mengajarkan Oyanghua cara membuat bendera jiwa. Namun, karena tanah roh iblis kekurangan bahan. Setelah memikirkan solusi, ia berhasil merancang bendera jiwa pengganti dari pohon baja, kulit binatang buas, dan segel tertentu. Bendera ini hanya bisa menampung hingga 10 jiwa, artinya batasnya adalah bendera 10 jiwa. Walau kekuatannya hanya setengah dari bendera 100 jiwa, jumlahnya memberi keuntungan. Seperti biasa, Wang Lin menyembunyikan cacat fatal di dalam rancangannya. Setelah menuliskan metode bendera jiwa baru di sebuah batu giok, Wang Lin memanggil Oyanghua dan pemuda bernama Shisan. Shisan memiliki bakat luar biasa dalam mantra sekte pemurnian jiwa, bahkan lebih menonjol daripada Oyanghua. Dalam 3 bulan saja, ia sudah mencapai tahap ketiga, yaitu tahap penciptaan bendera jiwa.
Wang Lin, yang kini jelas diakui sebagai penguasa sejati desa, merasa puas dengan kemajuan itu. Setelah mendengar laporan Ouyang Hua bahwa 27 pria di desa telah mulai menanamkan mantra iblis. Selain Shisan, sebagian besar masih terjebak di tahap pertama. Bahkan ada 6 orang yang belum berhasil mencapai tahap itu. Wang Lin memberi Shisan batu giok berisi metode baru pembuatan bendera jiwa. Shisan dengan gembira menekankan giok itu ke dahinya. Tubuhnya bergetar saat memahami isinya. Ia segera bersujud 3 kali di hadapan Wang Lin. Dengan mata terpejam, Wang Lin hanya berkata, "Fokuslah membuat bendera jiwa." Shisan pun mengangguk hormat sebelum pergi. Sementara itu, Ouyang Hua melirik Wang Lin, lalu batu giok di tanah. Tanpa izin, ia tak berani menyentuhnya. Wang Lin berkata tenang, "Ambil dan lihat. Kau sudah mencapai tahap ketiga. Jika berhasil membuatnya, kekuatanmu akan meningkat pesat ketika menyegel fragmen jiwa." Mendengar itu, Ouyang Hua segera menempelkan batu giok ke dahinya, lalu berkata hormat, "Junior akan mencari bahan untuk membuatnya." "Yang mulia surgawi, begitu aku dan Shisan selesai membuat bendera jiwa, aku berniat menyerang gua berjarak 500 km. Ada suku lain di sana dengan puluhan orang." Wang Lin hanya menjawab, "Lakukan sesukamu." Ouyang Hua mengangguk lalu pergi. Sebulan kemudian kabar serangan menyebar ke seluruh desa. Para pria giat melatih mantra pemurnian jiwa, sementara Shisan dan beberapa orang lainnya mengumpulkan bahan. Setelah 3 kali gagal, Shisan akhirnya berhasil membuat bendera jiwa 7 inci, memicu kegemparan. Ketika ditanya kapan akan menangkap fragmen jiwa, Shisan menjawab, "Siapa bilang aku belum menyegel fragmen jiwa, lihat baik-baik." Ia membentuk segel tangan, energi iblis hijau menyelimuti jarinya. Seketika asap hitam keluar dan berubah menjadi singa bersayap yang meraung keras, menghantam dinding batu tanpa luka sedikit pun. Suara kagum terdengar di seluruh lembah. Ouyang Hua hanya terkejut sementara Shisan berdiri dengan bangga. Singa itu sebenarnya jiwa binatang sekarat yang ia temukan di hutan dengan nekat. Ia memurnikannya berkali-kali hingga berhasil disegel ke dalam bendera jiwa. Shisan lalu mengibaskan bendera jiwanya dan berteriak, "Kembali!" Namun fragmen jiwa singa hanya menatapnya dengan ganas, lalu menerkam langsung ke arahnya. Ekspresi Shisan berubah pucat. Ia berteriak panik kembali. Tetapi jiwa singa mengabaikan perintahnya. Para penduduk desa berhamburan sementara Ouyang Hua maju dengan bendera 3 inci di tangannya. Seekor burung kecil hijau muncul untuk menghalangi, tapi raungan singa membuatnya melemah. Dalam sekejap, singa sudah di hadapan Shisan yang hendak melahapnya. Di tengah ketakutan itu, suara dingin Wang Lin terdengar dari lembah. Mendengar itu, Shisan berteriak meminta untuk diselamatkan. Sedangkan jiwa singa ia ketakutan hingga ia meraung dan berbalik melarikan diri. Saat itu Wang Lin keluar dari lembah. Dengan satu langkah, menekan jiwa singa hingga tak mampu bergerak. Membuatnya langsung berlutut dan ketakutan sebenarnya. Alasan jiwa singa begitu takut adalah karena Wang Lin telah meninggalkan cacat fatal dalam mantra bendera jiwa. Semua jiwa yang disegel dengan versi modifikasi miliknya bisa ditekan sepenuhnya oleh Wang Lin. Wang Lin menekan jiwa singa dan memasukkannya ke bendera Shisan. Ia memperingatkannya lalu berkata, "Binatang ini lumayan jadi jiwa utama bendera 10 jiwamu. Tapi ingat, mantra pemurnian tak sepenuhnya mengendalikan jiwa, jadikan ini pelajaranmu." Setelah itu Wang Lin kembali ke kedalaman lembah. Sebulan pun berlalu. Di malam hari semua laki-laki desa berangkat menyerang dua musuh dipimpin Ouyang Hua dan Shisan. Wang Lin tidak turun tangan menjadikan ini ujian bagi mereka. Jika gagal, ia siap meninggalkan desa dan mencari peluang lain di kota iblis kuno. 5 hari kemudian, barisan panjang orang asing yang diikat dengan tali dibawa masuk ke lembah. Ada pria dan wanita muda. Di hadapan musuh, Shisan pertama kali memanggil jiwa singa untuk melahap tetua lawan, lalu memurnikan jiwanya dan menyegelnya ke bendera jiwa. Ouyang Hua tak mau kalah, ia lalu menyegel jiwa-jiwa musuh yang gugur. Setibanya di lembah, para tawanan dipaksa meminum cairan hijau berbau busuk, sup penghapus ingatan. Setelah itu penduduk desa membisikkan nama baru dan identitas suku mereka. Begitu sadar, para tawanan lupa masa lalu dan diterima sebagai anggota baru suku. Wang Lin hanya mengamati dengan akal ilahinya. Dari ingatan Lo Yun, ia tahu bahwa suku-suku kecil memperbanyak anggota dengan memaksa tawanan meminum sup penghapus ingatan. Sementara itu, Ouyang ingin menemui Wang Lin dengan izinnya. Ia masuk ke dalaman lembah dan menyerahkan sebuah kristal hitam. Yang mulia surgawi, ini kristal iblis dari suku musuh. Wang Lin lalu mengambilnya, namun kristal itu agak kasar. Ia lalu meremukkannya. Ia menemukan kristal iblis seukuran ibu jari. Kristal iblis peringkat 2.
gumamnya sebelum akhirnya menyerapnya. Kristal itu segera menyatu dengan kristal iblis dalam tubuh Wang Lin, naik menjadi peringkat 5. Ia menatap Ouyang Hua mengeluarkan sepotong giok dan melemparkannya lalu berkata, "Ini tahap keempat mantra pemurnian jiwa. Karena jasamu, kau boleh belajar. Tapi ingat, jangan sekalipun kau mengajarkannya pada orang lain atau semua akan aku cabut kembali." Ouyang Hua menahan kegembiraannya, berlutut memberi hormat, lalu pergi. Wang Lin lalu bergumam, ini adalah langkah yang tepat saat desa menyerap lebih banyak suku, kristal iblis yang kudapat akan meningkat. Dan semakin banyak yang mengolah mantra pemurnian jiwa, semakin cepat bendera 1 miliar jiwaku pulih di bawah pengaruhnya, suku berkembang pesat. Lelaki bertambah, wanita cantik diberi hadiah untuk Wang Lin oleh Ouyang Hua, namun ia menolak dingin. Ia juga memarahi Ouyang Hua yang sempat menentang wanita berkultivasi. Sejak itu semua orang di lembah, baik pria maupun wanita, berlatih gila-gilaan. Suasana lembah berubah dari desa sederhana, kini menyerupai sekte pemurnian jiwa. Bagi Wang Lin, ramuan itu tak ada nilainya, jauh lebih lemah dibandingkan sebuah mantra. Bahkan bagi kultivator sejati, efeknya nyaris tidak ada. Setengah tahun pun berlalu. Selama ini para penduduk desa keluar berburu jiwa dan binatang buas untuk memperbaiki bendera jiwa mereka. Selain Shisan, 4 orang lain berhasil mencapai tahap ketiga dan membutuhkan bendera jiwa sendiri. Aturan Wang Lin kini sudah jelas bagi semua, untuk mendapatkan nyanyian tahap keempat ke atas, mereka harus meraih prestasi. Caranya ada 3, menyerahkan kristal iblis, menemukan petunjuk orang asing, atau membuat 10 bendera jiwa dengan minimal 4 jiwa utama. Hanya Ouyang Hua yang berhasil mencapai syarat ini, bahkan Shisan baru memperbaiki 7 bendera dengan 2 jiwa utama. Dorongan untuk menyerang suku lain pun semakin kuat, sebab hanya dengan perang mereka bisa memperoleh kristal iblis jiwa utama dan fragmen jiwa. Kata-kata Ouyang Hua terbukti benar, setiap 5.000 tahun, kedatangan orang asing memang membawa pertumpahan darah. Akibat pengaruh Wang Lin, desa yang dulu tenang kini berubah agresif, haus perang, dan mulai meniru hukum rimba tanah roh iblis. Akhirnya seruan perang dikabulkan penduduk, baik pria maupun wanita, dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku berbeda demi merebut sumber daya. Tak ada yang menyadari kekuatan baru sedang tumbuh diam-diam di sudut gurun ini. Orang asing pun tak pernah menghiraukan suku kecil seperti itu, sibuk mengejar prestasi, iblis kuno, dan peperangan besar yang akan berlangsung ratusan tahun. Penduduk desa sudah bersiap menghadapi serangan. Ouyang Hua memimpin pasukan pertama, Shisan memimpin pasukan kedua, dan pasukan ketiga dipimpin penduduk lain tahap ketiga. Setengah bulan kemudian, hanya tim Shisan yang tak kembali. Hasil kelompok lain cukup besar meski ada korban, tapi ketidakhadiran Shisan membuat hati semua orang gelisah. 3 hari kemudian, seekor binatang jiwa singa bersayap yang hampir hancur muncul membawa tubuh Shisan yang penuh luka. Penduduk buru-buru memberi makan fragmen jiwa untuk menahan kehancurannya, namun singa Shisan tetap mau runtuh. Akan tetapi Wang Lin datang lalu memperbaiki jiwa singa itu. Bintik hitam singa terkondensasi kembali, lalu ia terbang ke arah Wang Lin dan berubah menjadi tanda di jarinya. Semua orang memberi hormat kepada Wang Lin. Wang Lin kemudian memeriksa tubuh Shisan. Tubuhnya dipenuhi garis merah. Dengan satu sentuhan, garis merah itu melawan, tapi Wang Lin menariknya keluar dan menghancurkannya menjadi debu. Wajah Shisan sedikit membaik meski meridiannya hancur, bendera jiwanya dicuri, dan 3 bintang energi iblisnya lenyap. Jelas, musuh sengaja membiarkannya hidup sebagai tantangan. Dengan seuntai energi iblis, Wang Lin membangunkan Shisan yang sangat lemah. Ia lalu berkata, dalam perjalanan pulang kami disergap suku besar. Seorang pria berjubah putih merampas bendera jiwaku dan menanam iblis ke tubuhku. Dia meninggalkan pesan, jika ingin bendera itu kembali, temukan dia. Usai mengatakan itu, Shisan pingsan lagi. Mendengarkan itu, Wang Lin menyuruh membawa Shisan beristirahat sebelum akhirnya pergi dari lembah. Wang Lin berpikir Shisan awalnya pergi menyerang suku lain, kalau ia tewas, bagi Wang Lin itu bagian dari hidup dan mati hal biasa bagi seorang kultivator. Namun yang terjadi berbeda, saat kembali lewat wilayah musuh, mereka menyerang dan menanam iblis ke dalam tubuhnya. Musuh juga merusak meridiannya dan mencuri semua bendera jiwanya, lalu meninggalkan pesan, jika ingin benderanya kembali, carilah mereka. Tindakan itu bukan sekadar pembunuhan atau rampasan, itu sengaja menantang. Ia harus tahu siapa yang berani mengirimkan tantangan semacam itu. Dari pola mantra yang dipakai terhadap Shisan, Wang Lin menilai lawannya kemungkinan berada di tingkat formasi jiwa.
Wang Lin lalu pergi ke barat laut menuju dataran suku air surgawi, dataran luas yang dilindungi formasi kuno beradius 5 km, tempat suku besar bertahan hidup. Di sebuah rumah sederhana suku itu, dua tetua duduk minum teh, seorang pria berjubah putih dan seorang pria berjubah abu-abu. Pria berjubah putih santai menyesap teh, lalu mengaku akan kembali ke kota iblis kuno esok hari karena tak bisa lama-lama meninggalkan tugasnya. Pria berjubah abu-abu lalu berkata, "Kau melukai murid seseorang dan mengambil bendera kecil mereka. Jika mereka datang, apa yang harus aku lakukan?" Pria berjubah putih tersenyum dingin lalu mengatakan, "Gunakan formasi untuk membunuh mereka." Pria berjubah abu-abu keberatan orang-orang itu bukan sembarang orang, hampir semuanya memiliki satu bintang energi spiritual iblis dan telah mempelajari mantra iblis, terutama sang pemimpin. Dengan bendera itu mereka bisa mengendalikan roh iblis. Membiarkan pemimpin hidup sebagai tantangan adalah tindakan berbahaya. Pria berjubah putih tertawa lalu mengatakan kalau dia adalah penjaga kehormatan di bawah jenderal sayap kiri kota iblis kuno. Ia sengaja memancingnya jika pemuda itu datang, bagus untuk mengetahui rahasia penggunaan benderanya. Jika tak datang, ia akan mengikuti jejak yang ditinggalkan dan mencurinya. Penatua berjubah abu-abu bertanya, apakah bendera jiwa pemuda itu palsu? Mata pria berjubah putih menyala dingin dan berkata, bukan palsu, hanya tak lengkap. Seharusnya ada yang lebih banyak. Pria tua berjubah abu-abu itu terdiam, merenung dalam hati. Ia tidak pernah menyukai anggota sukunya yang pergi ke kota iblis kuno dan meraih jabatan di sana. Namun tiba-tiba Wang Lin datang dengan memancarkan aura iblis yang menekan. Energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak ketika ia berdiri di udara. Satu langkahnya saja memicu gelombang kejut yang menggema ke segala arah. Akan tetapi cahaya riak hijau muncul melingkupi area 5 km. Kekuatan besar langsung menekan Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan kekuatan jari kematian untuk melawannya. Ketika jarinya bertabrakan dengan riak hijau di udara, riak itu langsung terbelah hingga akhirnya berhasil dihancurkan. Wang Lin melayang di langit, menatap dingin ke arah suku di bawah. Semua orang keluar rumah dengan ketakutan. Sedangkan pria berjubah abu-abu menyesal karena sukunya menyinggung orang yang tidak boleh ditentang. Orang ini mampu meniadakan kekuatan formasi hanya dengan satu jari, jelas kultivasinya sangat tinggi. Sedangkan pria berjubah putih menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpercayaan. Kenapa orang sekuat ini muncul di negeri terpencil ini? Kekuatannya hampir setara dengan para penatua di kediaman Jenderal Iblis. Aku tak mungkin jadi lawannya. Suara Wang Lin bergema di udara dan berkata, siapa yang berani menantangku? Keluar! Pria berjubah putih lalu berkata, siapa kau? Aku adalah Diaken Jenderal sayap kiri dari kota iblis kuno. Wang Lin menatap pria berjubah putih dan langsung menuduhnya karena merasakan aura bendera jiwa. Pria itu mengakuinya dengan angkuh dan menantang Wang Lin untuk menghancurkan formasi jika ingin merebutnya. Dengan dingin, Wang Lin mengeluarkan kapak pemecah surga. Ia mengayunkan kapak raksasa itu berkali-kali ke formasi. Namun formasi tersebut terlalu kuat, setiap serangan justru terserap dan memperkuat formasi, menciptakan siklus tak berujung. Pria berjubah putih sempat pucat dan menyesal, tapi setelah melihat formasi bertahan, ia kembali percaya diri. Pria berjubah abu-abu pun merasa lega karena formasi itu memang nyaris tak tertembus. Wang Lin tetap tenang. Ia menyadari formasi ini tak bisa ditembus dengan paksa dalam waktu singkat. Namun, tatapan pria berjubah putih mengejeknya. Dengan tenang, ia mengubah strateginya. Wang Lin mengendalikan kapalnya untuk menghantam tepi luar formasi, lalu menggali tanah di sekitarnya. Kapal bergerak cepat di bawah tanah membentuk lingkaran besar yang mengelilingi seluruh area 5 km itu. Melihat hal itu, pria berjubah putih terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sedang Wang Lin rencanakan. Wang Lin mengerahkan kekuatannya. Dengan teriakan keras, ia memerintahkan tanah selebar 5 km yang dilindungi formasi untuk bangkit. Getaran dahsyat mengguncang bumi hingga akhirnya seluruh tanah beserta formasinya terangkat ke udara. Penduduk desa panik ketakutan. Penatua berjubah abu-abu jatuh lemas menyebut Wang Lin sebagai orang gila, sementara lelaki berjubah putih hanya bisa gemetar tak percaya dengan cara Wang Lin memecahkan formasi. Dengan dingin, Wang Lin mengendalikan daratan raksasa itu dan mulai membawanya pergi. Dari bawah, tubuhnya bagaikan raksasa yang mengangkat tanah seluas 5 km sambil berjalan cepat. Beberapa jam kemudian, ia tiba di lembahnya sendiri. Penduduk desa dipimpin Ouyang Hua segera keluar menyambutnya, tetapi mereka semua tertegun menyaksikan pemandangan luar biasa. Wang Lin membawa sebidang tanah raksasa yang masih diliputi cahaya hijau dari formasi. Wang Lin mengaktifkan bendera 1 miliar jiwa, melepaskan 6 jiwa utama termasuk Qilin. Dengan darah esensinya, bendera membesar dan membungkus tanah seluas 5 km. 6
6 jiwa utama lalu memuntahkan api ungu yang sangat kuat hingga setengah wilayah itu hancur dan tersisa tanah merah. Tetapi formasi masih bertahan karena perlindungan cahaya hijau. Wang Lin menatap dingin ke arah suku itu sebelum kembali ke lembah sambil berkata, "Kalian memilih bersembunyi seperti kura-kura. Maka selama 7 hari 7 malam aku akan menyempurnakan formasi ini. Saat itu segalanya akan berada di bawah kendaliku." Sedangkan penduduk lembah yang menyaksikan hal itu semakin kagum. Rasa hormat mereka pada Wang Lin mencapai puncaknya, bahkan anak-anak menganggapnya sebagai dewa. Setelah itu Wang Lin meminta Ouyang Hua membawa Shi San. Meski tubuhnya sudah sedikit membaik, tapi meridiannya hancur sehingga dia tidak bisa menyerap energi iblis dan mustahil berkultivasi. Satu-satunya cara adalah dengan pil surga, sesuatu yang Wang Lin yang tidak miliki. Wang Lin sempat berpikir untuk mengajarkan Shi San metode kultivasi dewa kuno yang berfokus pada tubuh fisik sebagai langit dan bumi. Jika berhasil, Shi San bisa berubah dari sampah menjadi kuat. Namun risikonya sangat besar, jika gagal tubuhnya akan hancur dan ia akan mati. Selain itu, Wang Lin masih ragu apakah metode dewa kuno bisa beradaptasi dengan energi iblis yang ada di tanah ini. Akhirnya Wang Lin hanya mencoba menyalurkan energi spiritual iblis ke tubuh Shi San. Namun ketika sadar, Shi San justru merasa dirinya bahkan lebih lemah daripada sebelumnya. Dengan hati penuh kesedihan, ia hanya bisa berlutut dan membungkuk 3 kali pada Wang Lin sebelum pergi. Wang Lin hanya bisa menghela napas karena tahu sebenarnya Shi San memiliki bakat luar biasa, hanya saja tubuhnya sudah rusak parah. Di rumahnya Shi San duduk bersila sambil berusaha keras berlatih mantra pemurnian jiwa. Meskipun tubuhnya tidak mampu menahan rasa sakit hebat, ia tetap berulang kali mencoba hingga pingsan dengan tubuh penuh keringat dan darah. Meski begitu, Shi San tidak pernah menyerah. Sementara itu di luar lembah, api ungu yang digunakan Wang Lin untuk menyempurnakan formasi semakin membesar. Cahaya hijau pelindung yang melindungi lembah mulai melemah, membuat para penduduk dipenuhi rasa putus asa. Seorang penatua berjubah abu-abu menegur penatua berjubah putih, menuduhnya sebagai penyebab bencana yang kini mengancam seluruh suku. Para penatua lembah panik karena formasi pelindung hampir hancur oleh api ungu Wang Lin. Penatua berjubah abu-abu menekan penatua berjubah putih agar bertanggung jawab sebab dialah yang mengirimkan tantangan pada Wang Lin. Dengan terpaksa, penatua berjubah putih maju dan menantang Wang Lin secara langsung demi menyelamatkan sukunya. Namun dalam sekejap, Wang Lin berhasil menangkap dan membunuhnya, lalu menyegel jiwanya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Tubuh penatua itu pun dibakar hingga menjadi abu. Setelah itu, Wang Lin mengendalikan tanah seluas 5 km dan memindahkannya ke dekat lembah. Ia kemudian memerintahkan agar formasi segera dibuka. Penatua berjubah abu-abu yang ketakutan akhirnya menyerah, menghapus formasi, dan tidak lagi berani melawan. Sebelum pergi, Wang Lin hanya memberi perintah singkat, Ouyang Hua harus menambahkan anggota suku baru. Setelah itu, ia kembali menghilang ke dalam lembah. Cuma mengingatkan cerita ini berasal dari novelnya. Tentu saja akan ada perbedaan dengan versi video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.